Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Ernana Suryardana dari kelas Sistem Informasi 2 dengan NIM 105230052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi. Dan untuk materinya, di sini saya mengambil materi tentang cache, cookie, and history. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti materinya. Jadi di Chess, Cookie, and History itu kita membutuhkan dua software yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka file atau data dari Chess, Cookie, and History. Nah, jadi yang pertama ada Browser History Capture. Jadi software ini tuh berfungsi untuk mengambil data Chess, Cookie, dan juga history yang ada pada browser kita. Nah, nanti setelah data atau filenya sudah diambil menggunakan software browser history capture, nanti kita akan membuka file yang sudah kita ambil itu menggunakan satu software lagi, yaitu browser history examiner. Nah, jadi software ini tuh berfungsi untuk membuka file yang sudah kita ambil dari browser history capture gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke inti materinya ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk cache. Jadi, apa itu cache? Cache adalah proses penyimpanan sementara data untuk mengurangi proses loading atau membuat suatu website atau aplikasi. Jadi sederhananya, cache itu adalah hal yang akan membantu dalam menampilkan halaman situs dan aplikasi secara lebih cepat. Tanpa adanya cache, proses penampilan halaman website atau mengakses aplikasi bisa memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, banyak website yang menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan pengalaman penggunanya. Nah, ketika cache dihapus, data atau informasi yang terdapat dalam sebuah aplikasi atau website turut terhapus. Sehingga ketika user kembali mengunjungi website atau membuka suatu aplikasi, ia akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Baik, selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari cache. Nah, di sini ada empat fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, dapat mempercepat loading. Jadi fungsi dan manfaat dari cache itu dapat mempercepat loading gambar dan thumbnail yang ada di website atau aplikasi. Yang kedua, ada memungkinkan user untuk mengakses website lebih cepat dari browsernya. Untuk yang ketiga, meningkatkan dan menstabilkan performa aplikasi atau website. Dan yang keempat, mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk database sebuah website atau aplikasi. Nah, untuk selanjutnya, ada jenis-jenis cache ya. Jadi pada dasarnya terdapat dua kategori caching, yaitu ada client-side cache dan server-side cache. Jadi client-side cache ini digunakan untuk menyimpan file data yang bisa berguna untuk penggunanya komputer personal mereka. Meskipun ada banyak jenis client-side caching yang bisa dibahas, di sini saya mengambil salah satu jenis client-side caching yang paling familiar dan sering dibicarakan adalah browser cache. Sementara itu, server-side cache adalah hal yang memungkinkan data diolah pada server website. Dengan ini, data bisa ditampilkan kapan saja. Gambar dan file yang kita lihat atau yang kamu lihat dari internet akan ikut disimpan ke dalam server. Lalu, pengguna melalui browser dapat mengakses informasi dengan lebih cepat. Nah, hal ini tentunya akan meningkatkan
dan memperbaiki pengalaman dalam website. Selanjutnya ada cookie. Apa itu cookie? Jadi cookie adalah istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika kita menelusuri sebuah website. Secara sederhananya, pengertian cookie adalah sekumpulan data yang diterima komputer dari sebuah situs dan mengirimkan kembali ke situs yang dikunjungi. Nah, cookie yang berada pada website atau browser adalah sesuatu yang bisa membuat kita menelusuri laman-laman di sebuah website dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari cookies pada browser. Yang pertama, dia dapat menyimpan informasi login. Yang kedua, menyimpan pengaturan website. Yang ketiga, menyediakan konten lebih personal. Lalu yang keempat, untuk menampilkan iklan. Nah, selanjutnya, apakah cookies itu aman? Dalam kondisi normal, cookies tidak bisa mentransfer malware atau virus karena data yang dibawa cookies tidak berubah ketika berpindah dari komputer ke website dan juga sebaliknya. Perpindahan data cookies ini sama sekali tidak berpengaruh kepada komputer kita. Meskipun begitu, internet tetaplah internet, dan kita tetap harus berhati-hati ketika kita sedang beraktivitas di dalamnya. Kita hanya perlu menghindari beberapa situs yang mencurigakan dan berpotensi bahaya agar informasi dari cookies kita tidak dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik, selanjutnya ada histori dalam browser. Apa itu histori dalam browser? Jadi, histori dalam browser atau history browser adalah fitur dalam web browser yang mencatat dan menyimpan riwayat semua halaman website yang pernah kita kunjungi. Nah, setiap kita membuka halaman website, beberapa informasi mengenai halaman tersebut seperti URL, judul halaman, dan juga waktu akses akan disimpan ke dalam history browser. Nah, jadi selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari history pada browser. Yang pertama, dia akan merekam riwayat penulis. Lalu yang kedua, dia akan memudahkan akses kembali ke dalam website yang ingin kita kunjungi. Lalu yang ketiga, mencari halaman dengan cepat menggunakan kata kunci tertentu. Lalu yang keempat, tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, ada privasi dan keamanan. Kita dapat menghapus riwayat untuk menjaga privasi dan mengelola data yang disimpan oleh browser agar informasi dalam browser tidak dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang tidak berwenang. Baik, selanjutnya, apakah history dalam browser itu aman? Jadi, history browser akan aman jika kita menggunakannya dengan teliti atau hati-hati agar data kita dapat terlindungi dengan baik. Beberapa cara untuk meningkatkan keamanan, kita hanya perlu menggunakan mode penjelajah pribadi. Untuk website-website sekarang, untuk software-software sekarang, untuk software-software sekarang atau browser-browser sekarang yang sudah ada di device kita itu, rata-rata mereka sudah memiliki mode penjelajah pribadi yang fungsinya itu agar dapat pengaturan privasi dan keamanan browser dengan baik. Lalu kita dapat menggunakan perangkat lunak keamanan untuk meningkatkan keamanan bagi device kita. Nah, jadi contoh perangkat lunak keamanan ini bisa seperti Smartaf, Avast, dan lain-lain. Jadi kita hanya perlu menggunakan beberapa software keamanan untuk meningkatkan keamanan bagi device kita gitu. Dan selanjutnya berhati-hatilah dengan situs yang akan kita kunjungi karena ada beberapa situs yang dapat membahayakan komputer kita atau device kita, yang nantinya data-data yang ada di dalam device kita itu akan diambil oleh pihak yang tidak berwenang, atau istilahnya
diambil datanya, dicuri data-data penting kita. Nah, namun penting untuk diingatkan bahwa history browser masih dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akses atau otoritas atas perangkat atas perangkat yang digunakan. Jadi contohnya itu ketika kita login, kan sekarang di Google itu kita bisa login menggunakan akun Google ya, yang dimana ketika akun Google kita terkait atau ada di web atau ada di sebuah device lain, entah itu device teman kita atau device keluarga kita. Nah, itu tuh mereka dapat memiliki akses atau otoritas atas perangkat yang digunakan. Nah, jadi mereka itu bisa memiliki akses terhadap history browser kita. Jadi mereka bisa melihat apa saja yang telah kita website-website yang telah kita kunjungi. Jadi semua data itu mereka bisa melihatnya atau mereka bisa akses. Nah, baik, sekarang kita akan langsung masuk ke sebuah softwarenya ya. Kita akan langsung saja menjalankan sebuah software atau toolsnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari software atau tools yang kita gunakan untuk materi Cache, Cookie, and History. Di sini saya sudah menyiapkan dua software yang akan saya gunakan untuk membaca sebuah file atau data dari Cache, Cookie, dan juga History. Di sini ada browser History Capture dan juga ada browser History Examiner. Nah, sini saya udah mengekstraknya, jadi kita tinggal langsung saja menginstal aplikasinya. Nah, di sini saya akan langsung menginstal aplikasinya. Karena di sini saya menggunakan browser Chrome aja gitu. Jadi saya akan meng-unchecklist untuk browser-browser yang lainnya. Di sini ada Edge, Firefox, dan juga Internet Explorer. Di sini saya akan uncheck. Nah, untuk data yang akan kita ambil, ini kita checklistin aja karena kita membutuhkan atau kita memang sedang mencari data history dan cache. Nah, ini kita simpannya di sini saja, di software di mana ya? Kayaknya di sini saja deh. Ya, di sini saja saya akan menyimpan file ininya, file softwarenya di sini, di data atau di sistem operasi, di folder sistem operasi. Di sini kita tunggu ya. Ini dia sedang, jadi browser history capture ini dia sedang mengambil data-data yang ada di browser Chrome. Ini membutuhkan, mungkin ini membutuhkan waktu yang lama ya, tapi saya nggak tahu akan lama atau tidaknya. Mungkin kalau misalnya lama, oh udah, ternyata nggak lama. Baik, di sini capture udah selesai ya, jadi kita klik OK aja. Nah, di sini kan file yang sedang kita ambil itu sudah ada di sini di folder sistem operasi. Jadi si software ini sudah mengambil data-data yang kita inginkan atau data-data yang ingin kita ambil di dalam browser Chrome gitu. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang kita butuhkan, seperti ada cookies, history, dan lain-lain. Nah,
Jadi untuk file-file ini kita pasti membutuhkan bagaimana caranya agar kita bisa membuka file-file yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini saya udah menginstal browser history examiner. Di sini saya akan mencoba menginstal. Nah, jadi software ini tuh berfungsi untuk membaca file-file yang sudah kita ambil atau file-file yang ada di capture tadi yang sudah kita ambil di browser Chrome gitu. Sini kita next aja, kita I agree. Oke, untuk ininya saya ingin menyimpannya di file yang lain. Jadi saya akan menyimpannya di sistem proxy juga. Jadi kita next. Habis itu next lagi. Nah, di sini kita tunggu. Apa ini? Oh, oke, maaf tadi saya salah. Di sini kita sudah menginstal ya. Nah, untuk membukanya kita menggunakan ini. Yang ini mah hiraukan saja karena ini data-data yang ada di dalam software tadi. Nah, jadi untuk menggunakan software itu kita harus menginstal dulu software yang tadi yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung buka saja. Kita akan langsung buka saja data-data yang ingin kita ambil tadi. Nah, di sini kan ada 3 pilihan ya, ada continue trial, buy now, sama activate list license. Karena di sini saya menggunakan yang trial, karena yang buy now ini harus bayar. Jadi di sini saya hanya menggunakan yang trial, yang gratis, yang free. Jadi kita akan masuk saja. Nah, di sini ada only the first 25 record are displayed in trial mode. Jadi ini tuh artinya dia hanya mengambil 25 baris saja. Karena kita hanya menggunakan yang trial mode atau kita hanya menggunakan yang gratisan. Dari sini kita load. Di sini ada dua pilihan, capture history and load history. Di sini kita memilih yang load history. Nah, ini untuk select capture. Tadi kita akan mengambil foldernya jadi folder tadi kita ingin mengambil folder yang tadi, yang ini, capture ini. Jadi kita ini aja. Klik aja, habis itu kita next. Nah, masuk ini. Ini kalian bebas mau milih yang mana aja, cuma di sini saya mencoba untuk men-searching semuanya atau membaca semua data-datanya yang sudah kita ambil sebelumnya di browser Chrome. Kita akan langsung load aja. Kita tunggu. Saya nggak tahu ini lama atau tidak. Semoga tidak ya. Semoga tidak lama. Oke. Di sini sudah terlihat ya history yang sudah saya kunjungi sebelum-sebelumnya. Di sini untuk hari ini saya sudah
mengunjungi 10 video atau 10 video YouTube. Terus saya sudah mengunjungi 5 website di Google. Atau saya sudah mencari kata kunci di Google sebanyak 5 kali. Di sini saya sudah mengunjungi website Foxton Forensic. Di sini tadi saya sedang membaca tadi di sini saya sudah membaca tentang artikel-artikel yang ingin saya ambil, tentang materi-materi yang sedang saya ambil, yang mau saya ambil. Di sini juga saya sudah menvisit website ChatGPT sebanyak 2 kali untuk mempermudah saya saja. Di sini ada YouTube, ada glints.com. Ini juga sama, saya tadi mencari data-data dari website-website yang ada di sini, data-data tentang materi change, cookie, and restore. Nah, ini untuk Canva. Ini untuk saya mengedit PPT-nya tadi, LMS Unicom. Saya mencari sebuah materi dari sini untuk melihat tugas dan materinya dari sini, dari website LMS Unicom. Lalu Brandly juga sama, saya sedang mencari materi terkait change cookie history di Brandly. Di sini kita akan langsung saja ke rumah change file. Nah, di sini sudah terlihat change file ya. Jadi change file ini yang seperti kita bahas tadi di awal, dia menyimpan sebuah data-data kita atau data-data mengenai URL atau link dari website. Nah, ini untuk konten ini tadi saya sedang membuka video yang saya rekam tadi sebelumnya. Lalu di sini ada image. Nah, ini beberapa image yang sudah saya kunjungi. Di antaranya seperti ini. Ini adalah image yang saya ambil atau yang saya kunjungi, yang masuk ke dalam device saya. Cookies. Nah, untuk cookies sendiri di sini terlihat, kita bisa melihat kapan kita mengunjungi sebuah websitenya, kapan kita mengunjungi sebuah websitenya, terus ada URL-nya, lalu ada download ini. Di sini ada login. Di sini terlihat kita login di website mana aja ya. Kayak di sini saya sudah login di CS4Games. Terus saya pernah login di PayPal. Saya pernah login di website GitHub, Facebook, Instagram, Unicorn, Riot, dan lain-lain. Nah, untuk searchingnya seperti yang bisa kita lihat, saya dari tadi meng-searching. Ini saya sedang mendengarkan musik tadi. Nah, di sini untuk di Google sendiri saya meng-searching tentang materi-materi yang ingin saya bahas
yang ingin saya bahas hari ini atau materi yang ingin saya bahas untuk tugas yang saya ambil atau tugas tentang materi yang saya ambil. Untuk thumbnail, ini terlihat thumbnail dari sebuah website. Nah, sudah paling cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat data-data kita yang sudah kita kunjungi atau yang pernah kita input di sebuah website yang kita sendiri bisa melihatnya di dari data cache, cookie, dan juga history. Nah, jadi memang sangat berbahaya sekali jika kita menginput yang namanya internet. Tetaplah internet, mau seaman apapun pasti ada bahayanya. Jadi itu mah balik lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana caranya kita agar bisa menggunakan device atau software atau apapun itu dengan baik, agar mengurangi atau agar meminimalisir hal-hal yang tidak ingin kita rasakan, atau hal-hal yang tidak ingin, atau hal-hal yang membuat data-data kita jadi tercuri gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya paling segitu aja dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti oleh kalian semua, tapi semoga kalian semua bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan mengenai materi terkait chat, cookie, dan history. Jadi kesimpulannya, kita harus berhati-hati di internet. Kita juga harus berhati-hati dalam menginput sebuah data pribadi kita, dan juga kita juga harus berhati-hati untuk setiap kita ingin mengunjungi sebuah website. Kita juga harus berhati-hati jika website itu mencurigakan, sebaiknya kita tidak melanjutkannya, karena data kita memang benar-benar penting dan gampang banget diambil jika itu udah berkaitannya dengan teknologi. Baik, mungkin cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, atau ada kata-kata dari saya yang kurang dapat dimengerti oleh kalian. Saya benar-benar mohon maaf. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini atau apa yang saya sampaikan tentang materi ini semoga semuanya dapat dimengerti dengan mudah. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.